Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapat tempat tertinggi di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya siapa lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasih, sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan kalau saja aku mengambil dari umatku sebagai kekasih, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah pengorbanan para sahabat memang tiada habisnya. Mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, juga para sahabat yang lain, mereka tidak pernah memperhitungkan kerugian yang akan dihadapinya. Bahkan jika harus kehilangan nyawa pun, ini tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Inilah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merelakan semua yang ia miliki demi keselamatan dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ikhlas untuk merelakan nyawanya terancam demi dapat menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikejar-kejar oleh para jagal Quraisy yang mengejar untuk dapat membunuh Rasulullah. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum meninggalkan kota Mekah, saat salah seorang pemuda kafir Quraisy yang berniat untuk membunuh Rasulullah, namun pada akhirnya mereka kehilangan jejak Rasulullah dan hanya menemukan seorang pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Sementara terlebih dahulu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersembunyi di gua kecil di Bukit Sur. Sayyidina Abu Bakar tetap setia mendampingi Rasulullah untuk bersembunyi di dalam gua itu. Dalam satu riwayat dikatakan, mereka tinggal di dalam gua itu selama 3 hari 3 malam. Untuk memastikan situasi aman, sebelum masuk ke dalam goa, dengan ketulusan dan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar dengan sigapnya pergi untuk mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam goa itu, agar mereka terhindar dari binatang buas di dalam gua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar sepakat untuk bergantian istirahat dan berjaga. Ketika mulai tertidur, Rasulullah yang tidur dengan melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabatnya, dan di dalam goa yang dingin dan remang itu. Tiba-tiba, seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian, Sayyidina Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali pada saat itu, ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan yang berbisa itu. Namun keinginan itu hanya muncul dari benaknya saja, karena tidak ingin ia mengganggu tidurnya Rasulullah. Bahkan dalam hati, Sayyidina Abu Bakar berkata, bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar lalu berinisiatif untuk menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu, ular itu menggigit pergelangan kakinya. Akan tetapi, kaki Abu Bakar tetap saja tak bergerak sedikit pun ketika ular itu menggigit. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam tubuhnya. Sayyidina Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi, dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berbaring di pangkuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak ya Rasulullah, saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Lalu mengapa engkau meluluhkan air mata?" bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. "Dengan bersahaja, seekor ular baru saja menggigitku ya Rasulullah, lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada ular itu, "Hai ular, tahukah engkau jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram untuk kau makan." Inilah dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ular itu, yang merupakan adalah salah satu mukjizat beliau. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pun mendengar dialog mereka. Ular itu menjawab, "Ya, aku mengerti wahai Rasulullah." "Ya Rasulullah, sejak ribuan tahun yang lalu,
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Barang siapa yang memandang kekasihku Muhammad fi'il mahabbah, atau dengan kecintaan, aku anggap cukup untuk mengantarkan dia ke surga. Ya Allah, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ular ingin memandang wajah kekasihmu dengan mahabbah." Lanjut ular itu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Silahkan pergi ke Jabal Sur, dan tunggu di sana, maka kekasihku akan datang pada waktunya. Hingga ribuan tahun lamanya, aku menunggumu di sini, aku dilanda oleh kerinduan untuk berjumpa engkau ya Rasulullah. Tapi sekarang ketika tiba waktunya, jalan satu-satunya untukku bertemu denganmu, ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka ku gigitlah dia, karena aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku hanya ingin bertemu engkau ya Rasulullah," jawab sang ular itu. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Lihatlah ini, lihat wajahku." Maka ular itu pun memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mahabbah penuh cinta dan kasih sayang. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih pergelangan kaki Sayyidina Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta Semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang dan tak berbekas. "Kini, gua kembali ditelan senyap." Kini giliran Sayyidina Abu Bakar beristirahat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjaga. Tetapi, Sayyidina Abu Bakar menolak, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Abu Bakar As-Siddiq tidak akan rela jika dirinya membebani pangkuan yang penuh berkah itu. Sungguh tinggi pengorbanan, kecintaan, dan adab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Bukhari disebutkan, dalam riwayat sahabat Ibnu Umar beliau mengatakan, "Kami para sahabat pernah menilai orang terbaik pada zaman Nabi, maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, dan kemudian Utsman bin Affan. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semua." Bahkan, penilaian tersebut disampaikan oleh sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh putranya, Muhammad bin Al-Hanafiyah yang mengatakan, "Aku bertanya kepada ayahku, siapa yang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ia menjawab Abu Bakar. Aku pun bertanya lagi kemudian siapa setelah itu? Sayyidina Ali menjawab, kemudian Umar. Maka, aku khawatir dia akan menjawab Utsman setelah itu. Aku pun segera memotongnya, kemudian engkau Sayyidina Ali menjawab, aku hanyalah seseorang dari kaum muslimin." Hadis riwayat Bukhari. Anak dari Ali bin Abi Thalib, memiliki nama asli, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Aku adalah salah seorang anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibunya adalah Kaulah binti Ja'far, dari Bani Hanifah yang dinikahi Sayyidina Ali, setelah wafatnya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kemudian ia lahir sekitar tahun 636 di Madinah, yaitu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah manusia yang mulia, beliau memiliki nazab mulia. Beliau adalah menantu dan suami dari putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan, dari hasil pernikahan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan dua cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, hingga terus berlanjut keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mereka. Hingga saat ini, mereka adalah para habaib Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga termasuk dalam 10 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Jadi teman-teman, demikianlah kisah ular berusia ribuan tahun, yang rindu ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai harus menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi kita untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.